Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 9 di semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran ini lancar. Baik, berdoa mulai. Selesai. Ya, bagaimana keadaan kalian? Apakah sehat? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Mudah-mudahan kalian bisa hadir dan mengikuti pembelajaran kali ini. Kita langsung saja ke pembelajaran materi yang sekarang, yaitu tentang pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang pokok-pokok yang terdapat pada alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model inquiry learning, siswa dapat menghargai isi alinea pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mendeskripsikan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, menjelaskan makna pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjelaskan sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana kalian ketahui, kalian sudah mengenal atau bahkan sudah hafal, ada yang hafal ya, mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini biasa dibacakan di dalam upacara bendera pada hari Senin, ya, setiap hari Senin. Tetapi karena sekarang kita masih masa pandemi, maka upacara itu tidak bisa kita laksanakan sebagaimana biasa dahulu ya. Tetapi dengan demikian tetap kalian ini harus bisa memahami ya makna-makna yang terkandung di dalam setiap alineanya. Makna-makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa Indonesia. Tadi dinyatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan ya. Jadi tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Maka yang namanya penjajahan itu tidak boleh. Kemudian alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa telah sampai pada saat yang menentukan. Perjuangan bangsa Indonesia dalam
merebut kemerdekaan. Ini juga ini pada alinea kedua ini menjelaskan mengenai bagaimana cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka, ya. Bahwa kemerdekaan telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Alinea ketiga membahas atau menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia itu disebutkan pada pokok alinea ketiga bukan hanya semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia saja, tetapi sebenarnya yang utama adalah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di situ disebutkan ya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka ya kemerdekaan bangsa Indonesia dapat tercapai. Alinea keempat di sini menjelaskan tujuan negara yang diwujudkan oleh pemerintah negara, ya. Di situ ada 4 tujuan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, ya. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar di situ disebutkan ada ketentuannya, di mana Undang-Undang Dasar itu dirumuskan oleh para pendiri kemerdekaan, ya. Pada tanggal 18 Agustus 1945 itu disahkan oleh PPKI. Kemudian juga pada alinea keempat di situ menjelaskan tentang bentuk negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Nanti di dalam pasal Undang-Undang Dasar juga ada disebutkan bahwa Indonesia itu negara yang berbentuk republik. Kemudian juga di sana disebutkan pada alinea keempat yaitu tentang dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, ya. Nah, inilah makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi ada 4 alinea yang harus kita pahami di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga terdapat pokok-pokok pikiran. Di sini ada 4 pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Di sini intinya pada pokok pikiran persatuan. Kalau kita dikaitkan dengan Pancasila itu pada sila ketiga, ya, Persatuan Indonesia. Yang kedua adalah pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah intinya pokok pikiran keadilan sosial. Kalau dikaitkan dengan sila Pancasila, sila ke-5, betul. Kemudian pokok pikiran ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Di sini pokok pikiran intinya kedaulatan rakyat. Nah, ini adalah sila keberapa? Sila keempat, ya. Kemudian pokok pikiran keempat yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Intinya adalah pokok pikiran ketuhanan. Nah, di sini mencakup sila pertama dan sila kedua. Jadi pokok-pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mulai dari pokok pikiran pertama sampai pokok pikiran keempat, ini mencakup tentang sila-sila yang ada di dalam Pancasila, ya. Selanjutnya, arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Jadi
Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 sebagai konstitusi negara RI merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia yang nanti akan menjadi pedoman bagi hukum-hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Konsekuensi dari kedudukan sebagai hukum tertinggi di Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 ini dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mulai semua tata tertib perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mulai dari ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, sampai kepada peraturan daerah. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Selanjutnya, sikap positif apa yang kita harus kembangkan ya terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 tidak hanya sekedar menjadi rangkaian kata-kata luhur, tetapi menjadi pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian mempertahankan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya, tetapi tidak kalah penting adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada intinya, jadi sikap positif kita itu terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini bukan hanya sekadar kita hafal saja, bukan hanya sekadar kita memahami saja makna alinea dan pokok-pokok pikirannya, tetapi yang lebih penting kita bisa melaksanakan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan di sekolah, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi kalian sebagai pelajar tentunya harus bisa mengamalkannya baik di keluarga maupun di sekolah. Nah, demikian penjelasan tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mudah-mudahan ya pembelajaran ini dapat kalian pahami. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini dapat dimengerti dan dipahami, dan nanti selanjutnya kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain dalam kompetensi dasar yang lainnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.